Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Hendaklah kamu duduk. Lafaz ini nasihat dari baginda Nabi, merupakan lafaz hadis. Yang keempat ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Hendaklah kamu duduk dengan para ulama dan meresapi mendengarkan pembicaraan atau nasihat-nasihat mereka yang bermutu dan bijaksana. Ada ulama, kalau ulama orang-orang yang berilmu, kalau hukama orang-orang yang bijaksana. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang keras dengan cahaya hikmah, sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Dekatilah orang-orang yang besar, kubaro. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahli ilmu. Mungkin pandai bahasanya lebih tepat dikatakan ahli ilmu. Kalau tadi yang sebelumnya orang-orang yang bermutu bijaksana, ini lafadznya terjemahnya lebih tepat dikatakan bertanyalah kepada orang-orang ahli ilmu dan bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Hukama, kriteria ulama pada garis besarnya ada 3. Ulama yang ahli tentang hukum-hukum Allah, itulah ahli fatwa. Dalam hadis yang kedua ada kata-kata kubarok, orang-orang yang besar. Ada ulama, orang-orang yang ahli ilmu. Ada hukama, orang-orang yang ahli hikmah. Yang dimaksud bertanyalah kepada ahli ilmu itu siapa? Orang yang ahli tentang hukum-hukum Allah. Kalau bahasa kita ahli fikih. Urusan agama, muamalah, muasyarah ubudiyah, ya kita tanya kepada orang-orang ulama-ulama ahli fikih. Yang kedua, orang yang arif tentang keagungan dan kebesaran Allah, tahu tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebut hukama. Di samping mereka tahu tentang kebesaran Allah, juga mereka ahli tentang kejiwaan. Karena itu jiwa mereka bersih dan hidup mereka selalu terarah. Kalau yang kedua, mungkin bahasa kita lebih bahasa pesantren, lebih dikenal dengan ulama-ulama ahli tasawuf. Ulama-ulama yang fannya atau bidangnya itu adalah mengobati hati-hati yang sedang sakit. Setiap hari yang difikirkan adalah kedekatan diri kepada Allah. Ulama-ulama kesibukan mereka sibuk dengan zikir, ibadah, mujahadah, pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, ulama yang memiliki 2 sifat di atas. Artinya mereka ahli tentang agama dan juga tentang kebesaran Allah. Itulah yang disebut kubaro, orang-orang yang ahli di segala bidang. Urusan zahiriyah, mereka muamalah, ubudiyah, muasyarah akhlak, mereka ahlinya. Urusan hati, sifat-sifat hati, mereka juga ahlinya. Amalan mereka juga bisa dijadikan suri tauladan. Amalan mujadah zikirnya mereka adalah pimpinan-pimpinannya. Ini yang disebut dengan kubaro. Maka di hadis yang kedua, bagi Nabi mengasih arahan kepada kita agar kita ini meluangkan waktu untuk berkumpul dengan kubaro. Orang-orang duduk bersama kubaro
orang-orang ulama-ulama yang urusan fikih ahlinya, urusan tasawuf juga ahlinya, amalannya juga bisa dijadikan suri tauladan. Ini perlu kita kumpul duduk bersama mereka. Kalau urusan fikih, kalau bisa menanyakan kepada ulama-ulama ahli fikih. Kita juga perlu berbaur dengan ulama-ulama ahli tasawuf yang bidangnya memang seperti itu. Kalau zaman dahulu yang masyhur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, itu ulama-ulama yang di sini disebut al-hukama. Dan juga mereka bukan hukama juga, tingkatannya kubarok. Ahli fikih juga ahli dalam bidang tasawuf juga lengkap semuanya. Hadis yang dua hadis tadi arahan agar kita mendekati dengan para ulama, baik ulama fikih, ulama ahli tasawuf, khususnya ulama-ulama yang mengumpulkan segala bidang dan amalannya menjadi suri tauladan. Hadis yang keenam ini ancaman bagi orang yang tidak mau mendekat kepada para ulama. Tadi hadis ke-45 itu arahan, anjuran untuk mendekati para alim ulama. Yang keenam, akibat ketika seseorang atau umat ini menjauh dari ulama. Sayati zamanun an ala ummati yafirruna, dibetulkan hurufnya bukan bob tapi fa, itu kan yadiruna. Lafaz yang betul pakai yang benar pakai fa. Yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bi thalathi balayat awlaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wathanithatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Suatu masa akan terjadi pada umatku, semuanya mereka melarikan diri, menjauh dari ahli fikih. Ada yang kurang minal ulama wal fuqaha, dari para ulama dan dari para fuqaha. Ulama kadang-kadang yang dimaksud ulama ahli fikih, kadang-kadang yang dimaksud ulama adalah kubarok, orang-orang yang memang fannya itu bukan hanya urusan fikih, tapi juga urusan hati dan amalannya dijadikan sebagai suri tauladan. Ketika umat ini menjauh dari para ulama yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan, menjauh dari para ulama-ulama ahli fikih, maka kemudian Allah Ta'ala akan menimpakan 3 bencana kepada mereka. Pertama, hilangnya keberkahan hasil usaha mata pencari. Rizkinya, dohirnya banyak tetapi nggak ada barokahnya. Yang kedua, dikuasai oleh penguasa-penguasa yang dolim. Yang ketiga, yang lebih bahaya lagi, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Maksud ulama pada hadis di atas ialah yang menunaikan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah dan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, sedangkan fuqaha yang mengerti undang-undang fikih hukum Islam. Kadang-kadang ulama yang dimaksud ahli fikih, kadang-kadang ulama yang dimaksud bukan hanya ahli fikih tetapi mengamalkan ilmunya. Ketika umat ini menjauh dari para ulama, menjauh dari ulama-ulama pewaris para anbiya, akibatnya apa? Mereka tidak tahu tertib hidup sesuai tertib agama. Maka usaha mencari rezeki ketika jauh dari ulama, tentunya usaha mereka tidak didasari dengan ilmu. Halal haram yang penting rezekinya banyak. Tidak memandang ini halal atau haram, tapi yang dipertimbangkan adalah banyak. Akibatnya apa? Hilangnya keberkahan hasil usaha. Rezekinya banyak tapi nggak ada barokahnya. Uangnya banyak tetapi nggak ada ketentraman di dalam hati.
Kelihatannya uangnya banyak, tetapi hati tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Yang kedua, dikuasai oleh penguasa yang alim. Ketika umat ini jauh dari ulama, maka lama-kelamaan mereka jauh dari amal agama. Tidak mengamalkan agama, amal agama dijadikan rutinitas. Akibatnya mereka hidup dengan kemaksiatan. Ketika umat ini tidak amal agama, meninggalkan amal agama, maka Allah peringatkan dengan adanya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang bukan hanya mendolimi urusan duniawi, tapi mendolimi urusan agama. Amal agama pun juga dilarang. Salah siapa? Salah kita yang tidak mengamalkan agama. Mari kita lihat hadis yang nomor 5. Wasailul alamat. Di sini alamatnya tertikan pandai. Jadi untuk bertanya kepada orang pandai. Sementara di bawahnya ada ulama. Di bawahnya lagi adalah alim ulama. Sebetulnya ada nggak perbedaan yang khas antara ulama sama orang pandai? Pandai di sini atau alim ulama? Yang dimaksud di sini kok diartikan pandai sebenarnya pandai loh, penjelasannya seperti apa? Terjemahnya perlu dibenarkan. Itu lafadznya juga keliru, bukan alamak tapi ulama. Lafadznya ainnya dindumah ulama, dan terjemahnya ya ulama gitu. Ini terjemahnya yang perlu dibenarkan. Jadi semuanya mulai hadis yang keempat, 5 dan 6 semuanya menggunakan lafadz ulama semua. Nih, para alim ulama. Ulama. Ancaman yang ketiga ketika umat ini jauh dari para ulama fuqaha, jauh dari orang-orang yang ahli dalam fan ilmu agama, baik urusan fikih maupun tasawuf ataupun urusan amalan dan mujahadahnya. Ancaman yang ketiga yang paling mengerikan adalah meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa keimanan. Ini untuk ini wasa ilu ya Ain rumah berarti Rumah. Harakatnya dibenarkan. Berbaur dengan para ulama atau hukama. Kadang-kadang yang dimaksud ulama itu bukan hanya ahli ilmu fikih, tetapi juga orang yang amalannya sesuai dengan ilmunya. Kadang-kadang kalau hukama ini cenderung kepada ilmu-ilmu tasawuf. Kalau fuqaha ini cenderung kepada ilmu-ilmu fikih. Kalau ulama kadang-kadang yang dimaksud adalah ahli ilmu fikih dan juga tasawuf. Kadang-kadang yang dimaksud ulama hanya ulama ahli fikih. Seperti yang keenam itu wasailul ulama, yang dimaksud ulama di sini adalah fuqaha. Tapi kalau hadis keempat, ulama itu yang dimaksud adalah bisa ulama ahli fikih atau kubaro. Kemudian yang keenam yang dimaksud ulama bisa dimaksud hukama plus ulama, bukannya ulama tapi ulama yang betul-betul mengamalkan ilmu. Berbaur dengan para ulama, Nabi menganjurkan kita berbaur dengan para ulama. Para ulama ahli hadis mereka menjelaskan di manakah letak keistimewaan sahabat, atau kenapa para sahabat itu disebut dengan sahabat. Di zaman baginda Nabi ada seorang tabi'in namanya Uwais Al-Qarni, hidup di zaman baginda Nabi, hidupnya di zaman baginda Nabi. Nabi juga sudah memberitahukan kepada sahabat ada seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni, tetapi para ulama menggelarinya sebagai tabi'in bukan sahabat. Sering Yubid juga menyampaikan di kitab-kitab dijelaskan sahabat itu orang yang berjumpa dengan baginda Nabi
hidup dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Kalau dia beriman namun tidak sempat jumpa dengan baginda Nabi, walaupun hidup di zaman baginda Nabi, tidak disebut sebagai sahabat, tapi namanya adalah tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman baginda Nabi, cuma tidak sempat jumpa dengan baginda Nabi, maka namanya adalah tabi'in. Kalau kita melihat sejarah para sahabat, kalau kita renungi, terjadi sesuatu yang menurut kita ini aneh. Seperti kisah rata-rata sahabat yang baru masuk Islam, baru mengucapkan syahadat, belum sempat mereka mujahadah amal berhari-hari, sekarang syahadat langsung imannya naik setinggi langit, siap korban nyawa demi agama. Kok bisa? Baru syahadat saja sudah begitu tinggi kekuatan imannya. Beda dengan kita. Kita ini sudah syahadat ribuan kali, zikir beribu-ribu kali, mujahadah berhari-hari, berbulan-bulan. Tetapi kok nggak bisa seperti mereka? Di manakah letak ini? Kalau menurut ulama-ulama ahli tasawuf, di antaranya adalah karena suhbah mereka dengan baginda Nabi. Misalnya kalau setrum itu dekat dengan pusatnya, maka langsung meningkat. Seketika itu juga nggak bisa ditandingi. Berjumpa dengan baginda Nabi sesaat itu meningkatkan rohani yang sangat-sangat tinggi, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu penyebabnya. Menurut sebagian ulama. Maka ulama sepakat secara umum generasi terbaik nas hadis, generasi terbaik umat ini adalah generasi sahabat. Serendah-rendahnya sahabat, setinggi-tingginya wali-wali Allah Ta'ala. Kok bisa dari mana? Sebagian ulama, kok bisa keimanan begitu tinggi dari mana? Sebagian ulama mengatakan karena suhbah, kumpul mereka dengan baginda Nabi yang meningkatkan keimanan mereka. Maka dalam dakwah pun kita ada arahan untuk pergi ke Nizamuddin ke sana, keluar 4 bulan. Kalau secara dakwah mudzakarah kita dikasih mudzakarah, kenapa ke Nizamuddin? Supaya tahu bagaimana gambaran dakwah ini lebih sempurna lagi. Tetapi secara rohaniyah ada titik khusus yang tidak bisa kita pahami. Asalkan niat dalam hati betul-betul tulus, jumpa mereka sesaat itu juga meningkatkan rohaniyah kita. Kita sendiri merasakan berjumpa dengan orang-orang yang soleh akan menimbulkan semangat amal agama. Kita mungkin ketemu guru-guru kita, kiai-kiai kita, putra-putranya, lihat mereka, kehidupan mereka mulai kecil, tawajuh dalam amal agama. Baru lihat itu terkesan dalam hati, kapan saya bisa seperti itu? Jumpa melihat wajah orang soleh, baru melihat saja itu menimbulkan keinginan-keinginan baik. Nanti ini berbaur dengan mereka itu meningkatkan rohani. Ini secara pandangan rohani. Banyak kisah di kalangan aulia-aulia. Sering Gus Khalil Ahmad cerita dalam bayan atau ngaji, menceritakan zaman dahulu, saya lupa apakah Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau nggak salah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Seorang dia sibuk ibadah mujahadah, saking sibuknya tidak ada waktu untuk suhbah dengan orang-orang soleh. Maka oleh kawannya dinasihati untuk meluangkan waktu jumpa dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Karena dinasihati terus, lama-lama dia meluangkan waktu. Ketika pertama kali jumpa, melihat wajah Syekh Abu Yazid, langsung terbelalak meninggal seketika. Ketika ditanyakan, Syekh, bagaimana kok meninggal? Kata beliau, anak pemuda ini dia sudah mujahadah amal begitu banyak.
tetapi dalam hatinya itu masih ada hijab ghaib. Ketika jumpa dengan saya, hijab ghaib dalam hati hilang. Allah tampakkan kerajaan rohaniah, kerajaan rohani tidak kuat, hatinya pecah kemudian meninggal dunia. Sebagian seperti itu. Sebagian dikisahkan Syekh Mujaddid Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Faruqi. Syekh Ahmad Al-Faruqi di kalangan orang-orang thariqat baik Naksabandiyah, Qadiriyah, Justiyah, pasti mereka kenal yang namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Kalau mungkin teman-teman keluarga India dari Nizamuddin itu ke Punjab kurang lebih naik kereta 3 hari 3 malam. Saya ingin ke sana tapi belum tercapai. Itu jaraknya 3 hari 3 malam ke arah Pakistan. Nanti di sana suasana seperti suasana Arab, banyak unta hidupan padang pasir. Di sanalah makamnya beliau, tempat kehidupan beliau di sana. Saya Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Ada seorang murid cerita, dikasih cerita tentang sahabat, di mana sahabat itu dengan melihat Rasulullah maka rohaniah mereka meningkat. Maka ada seorang santri nggak percaya, kok bisa? Masa gara-gara melihat saja rohaniah kok bisa meningkat? Ini apa masuk akal? Maka beliau mengatakan, sekarang gini, kamu konsentrasi, tawajuh, suruh tawajuh, pejamkan mata, konsentrasi, kosongkan hati, tawajuh. Tawajuh, kosongkan hati, hadapkan hati kepada Allah, dibimbing, pejamkan mata. Setelah nggak lama kemudian beliau katakan, buka matamu, pandang saya. Seketika memandang langsung berkata, Syekh cukup, cukup. Saya dengan memandang Tuhan merasakan dalam hati saya peningkatan rohani yang belum saya rasakan selama ini. Ini baru melihat Tuhan. Lalu bagaimana dengan melihat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa kita bayangkan. Betul ya Allah. Maka di sini kadang-kadang Syekh Muzir ketika bayan kelihatannya guru, tapi memang itu ada hadisnya singkat saya. Kadang-kadang ketika bayan belum ngasih sebelum mulai. Nah, semuanya cari tempat duduk yang posisi bisa melihat mubayyin. Jangan sembunyi di balik tiang. Kurang lebih katanya seperti itu. Kalian ini sambil guru, kami nggak tahu fadilah melihat saya katanya. Memanjang wajah ulama itu sudah dihitung ibadah. Memanjang wajah ulama sudah dihitung ibadah. Kaitan dengan 2 hadis tadi di awal, pentingnya kita suhbah, kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi yang ini ya sama jenisnya. Ya jelas. Nanti tidak boleh itu ada ben belek loh. Nek anu mubayinnya ganteng, ibu yang melihat kan tanya-tanya terus. Nanti alasan bagi Ibu Masturah mungkin ingin bayar bukan dibalik saja tetapi langsung memandang wajah. Iya. Tidak boleh seperti itu. Enggak meningkatkan iman. Ibu melihat mubayyin laki-laki, iman enggak meningkat. Kalau tertib syariat, tertib harus memang memandang wajah ulama itu penting, tetapi harus sesuai tertib syariat. Dalam Al-Quran, orang iman mukmin laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan dari kaum wanita. Sebaliknya mukmin wanita juga diperintahkan menundukkan pandangan dari kaum laki. Tidak ada insya. Yang jelas pentingnya kita sudah dengan para ulama. Urusan fikih kita juga tanya kepada ulama-ulama ahli fikih. Yang ketiga tadi, ancaman ketika umat ini jauh dari para ulama. Banyak kisah, kadang-kadang Gilbert ketika Dayan juga menyampaikan, sejarah pun membuktikan seperti itu. Ketika seorang atau suatu umat jauh dari ulama, pasti mereka nanti lama-kelamaan meninggalkan agama. Awal zaman Nabi Adam alaihissalam,
ada Qabil dan Habil. Setelah terjadi pembunuhan, maka yang membunuh karena takut kepada Nabi Adam. Sebagian mengisahkan ketika itu Nabi Adam sedang haji, kalau nggak salah terjadi pembunuhan itu. Ketika Nabi Adam nggak ada, terjadi pembunuhan. Tidak adanya kapan? Ketika jauh dari ulama. Kemudian ketika Nabi Adam tidak datang pulang, maka takut, maka dia bersama istrinya melarikan diri, cari tempat yang jauh dari Nabi Adam. Dari keturunan inilah mulai wujudnya orang-orang yang bermaksiat. Setelah Nabi Adam, Nabi pertama adalah Nabi Sis, masih cucu putra Nabi Adam yang dikirim untuk berdakwah kepada keluarga kerabatnya yang dulu membunuh, kemudian lama-kelamaan meninggalkan agama. Kemudian merosot sampai tingkatan zaman Nabi Nuh terjadi menyembah patung berhala. Itu pertama kali zaman Nabi Nuh terjadi penyembahan patung berhala. Sebelumnya belum sampai tingkatan menyembah patung, tapi maksiat, meninggalkan amal agama. Dimulai dari mana? Dimulai dari menjauh dari para ulama. Qabil. Syekh Uzair ketika Bayan Bilqadah juga sering menyampaikan Bani Israel. Bani Israel itu dulunya mereka ini secara silsilah nasab Bani Israel itu kalau diterjemahkan artinya anak cucunya Israel. Israel itu siapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, tinggal di Kan'an. Ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, maka singkat cerita seluruh keluarga pindah ke Mesir. Awal mula Nabi Yusuf bersama keluarganya, kerabat-kerabatnya dimuliakan oleh orang-orang Mesir. Mereka dikasih penghargaan, dibantu urusan dunia, mendapatkan jabatan dunia mudah. Lama-kelamaan mereka meninggalkan agama. Dulunya mereka dihormati, kemudian meninggalkan agama, maka orang-orang Kipti, penduduk asli Mesir, timbul keirian. Kalau dulu mereka orang Kipti menghormati Nabi Yusuf bersama keluarga. Kenapa? Nabi Yusuf bersama keluarga tawajuh amal agama. Kemudian mereka meninggalkan amal agama. Nabi Yusuf, Nabi Yakub meninggal. Terjadi kemerosotan. Nabi Yusuf meninggal. Terjadi kemerosotan. Kerabat-kerabatnya meninggal. Tambah merosot. Akhirnya mereka dengan orang Kipti sama-sama berebut dunia. Maka orang-orang Kipti singkat cerita ganti menindas orang keturunan Nabi Yakub Bani Israel, terutama di zaman Fir'aun. Maka mereka ditindas. Mulai dari mana ini? Ketika mereka meninggalkan agama. Mulai kapan meninggalkan agama? Ketika ditinggal Nabi. Ketika ditinggal Nabi mulai merosot sampai habis, sampai tingkatan ada yang nyembah patung. Ini sejarah juga membuktikan ketika seseorang suatu kaum itu jauh dari para ulama, maka mereka lama-kelamaan akan meninggalkan agama. Maka dalam hadis dijelaskan meninggalnya seorang ulama ini lebih berat daripada meninggalnya suatu kelompok, suatu kaum. Meninggalnya suatu kaum lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama. Jadi karena kalau seorang ulama meninggal, maka seperti seseorang yang kehilangan lampu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan nasihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala al-qabr bila zatin faka'annama raqiba al-bahra bila safinatin. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal-gharib al-mughawwid. Barang siapa masuk kubur tidak membawa bekal bagian bagaikan berlayar tanpa perahu. Orang mati di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Masuk kubur kok tanpa bekal, seperti orang masuk ke laut tanpa naik perahu.
pasti akan tenggelam, akan sengsara. Masuk kubur kok tidak bawa amal kebaikan, maka nanti dia di kubur pasti akan sengsara. Yang ketujuh, Dan boleh tanya dan ini sudah materi tentang kubur. Gambaran kubur itu seperti apa? Dan? Apakah seperti kehidupan sekarang ini? Atau mereka pakaiannya pakaian kain-kain putih semuanya? Kalau bisa barangkali ada pernah mendengarkan cerita-cerita. Kemarin saya tanya Ustadz Amali nggak bisa jawab juga. Ada satu kitab kalau nggak salah, Bushrul Qaid Biliqa'il Habib. Ada kitab dulu ngaji dengan Syekh Muzair namanya Bushrul Qaid Biliqa'il Habib. Cerita khusus keadaan alam kubur. Ringkesnya keadaan kubur itu seperti apa? Keadaannya berbeda-beda menurut derajat masing-masing. Keadaannya tidak akan sama. Keadaannya berbeda-beda menurut derajat masing-masing. Ada sebagian ahli kubur yang mereka ini di alam kubur seperti dikisahkan duduk di suatu kamar sedang istirahat. Kemudian jendela, di situ ada kamar, kemudian ada jendela. Kemudian jendela itu terbuka, maka nampaklah kebun-kebun, taman-taman surga. Maka ketika itu dia asik memandang, tanpa terasa hari kiamat sudah tiba. Stop, sekarang waktunya kumpul di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Ada sebagian mereka mirip seperti itu juga, tapi yang dilihat bukanlah taman-taman surga. Tapi ketika dibuka dia terbelalak kaget. Seorang bidadari yang sangat cantik sedang memutar tasbih. Ketika tasbih diputar, tiba-tiba tasbihnya putus. Maka bidadari tadi sibuk ngambil tasbih yang jatuh tadi. Ahli kubur sibuk menikmati pemandangan, memandang bidadari yang cantik. Tanpa terasa disampaikan sekarang waktunya kumpul di padang mahsyar. Sebagian lagi dipisahkan orang-orang yang mati syahid. Para ulama menjelaskan mati syahid ini bukan hanya mati syahid dalam peperangan. Dramatis mati syahid di kalangan umat ini ada dua. Ada syahid dunia wal akhirah. Di dunia memang nampak dia mati syahid, mati dalam peperangan dan mendapatkan derajat syuhada. Yang kedua ada syahidun fit akhirah. Di dunia secara zahir tidak diperlakukan orang yang mati syahid, tapi mendapatkan derajat mati syahid. Seperti seseorang yang meninggal dunia tatkala dia dalam keadaan mencari ilmu agama. Maka seorang ulama di India, kalau nggak di Pakistan, itu ditulis di KTP-nya pekerjaan thalibul ilm, mencari ilmu. Walaupun di rumah niatnya tetap mencari ilmu dengan harapan nanti kalau meninggal dunia dikelompokkan orang-orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid ketika meninggal dunia langsung masuk ke dalam surga. Berbeda. Thalibul ilm. Pakaiannya bagaimana? Beda derajat juga berbeda. Pakaiannya beda derajat berbeda. Sebagian mereka ada yang masuk kubur, kemudian kubur meluas seluas sejauh pandangan. Beda-beda keadaannya menurut keadaan masing-masing yang jelas. Sebagian mereka tinggal di kuburnya, sebagian mereka tinggal di dekat sumur Zam-Zam. Beda orang, beda derajatnya. Sebagian aulia, sebagian ahli kubur yang derajatnya tinggi, walaupun mereka sudah berada di alam kubur, tetapi dikasih izin untuk menjumpai hamba-hamba Allah yang masih tinggal di dunia. Memang ada derajat aulia yang punya derajat seperti itu, ada.
Ada sebagian mereka ya sibuk dengan menikmati kenikmatan-kenikmatan di kubur. Tapi ada juga yang mereka sibuk merasakan kesusahan di alam kubur. Yang jelas beda derajat, beda keadaannya. Pakaiannya apa? Beda derajat, beda derajat keadaannya. Tergantung derajatnya. Tergantung derajat masing-masing. Di Busyral Gaib diceritakan, yang jelas itu nanti juga tergantung keadaan masing-masing. Secara umum kalau orang iman dimudahkan Allah Ta'ala keadaan di alam kubur. Sebagian mereka selama 7 hari awal diizinkan untuk menjumpai keluarganya. Kemudian 40 hari awal diizinkan keliling di kampungnya. Kalau nggak salah seperti itu atau sebaliknya, saya agak lupa. Di Busyral Gaib memang nanti ada sebagian ahli kubur yang punya derajat tinggi. Mereka ini dikasih kesempatan 7 hari awal untuk keliling-keliling di rumahnya. Kemudian 40 hari nanti keliling di kampungnya. Tidak atau semuanya. sebagainya. Tidak semuanya. Ya tergantung derajatnya. Yang jelas ketika orang yang memakamkan itu sudah pulang semuanya, maka munkar nakir. Kalau orang itu amalannya lemah, imannya lemah, tentu dia akan sibuk menjawabnya. Nggak bisa jawab berhari-hari, dihisab, dipermasalahkan. Ya bagaimana bisa keluar dari itu? Tetapi ketika amalannya tinggi, imannya tinggi, 5 menit selesai, dia tinggal senang-senang. Yang jelas beda derajat, beda keadaan. Jadi dia ada di kubur itu, di alam kubur karena tergoib itu berarti sudah ada nikmat kubur maupun asap kubur. Ini sudah ada. Sudah ada. Ada kubur nikmat. Kalau kita ada beberapa kawan santri yang memang hikmatnya, tugasnya atau mungkin kesibukannya yang sering ada ikut membantu penggalian kubur. Mereka bukan sekali 2 kali sudah biasa. Kadang-kadang di atasnya itu sudah nggak ada kecil, tanahnya pun juga rata. Kadang-kadang ini sudah nampak lama sudah digali, dan ketemu kayu dibuka, langsung sekali buka, yang gali langsung naik ke atas. Kenapa? Morinya masih utuh, jasadnya masih utuh. Itu bukan sekali 2 kali, sudah biasa seperti itu. Kadang langsung ditutup kembali lagi. Kadang-kadang dikira ini apa ini, mungkin dikira kayu apa biasa, dibuka ternyata masih nampak wajahnya, langsung tutup, langsung naik. Masih utuh. Masih utuh. Biasa. Dohirnya seperti itu. Yang jelas Allah beri kemuliaan, murinya pun juga nggak hancur. Kalau di pemakaman umum kadang-kadang digali, ditemukan tinggal tulangnya. Ada yang seperti itu. Dalam penggalian kubur kan kadang-kadang cuma nemu tulangnya, kadang masih rata-rata seperti itu, Ustaz. Tinggal tulang. Tetapi tetap walaupun sehancur-hancurnya tulang ekor tetap tidak akan hilang. Karena dikatakan ya nanti Allah bangkitkan dari tulang itu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebajikan Umar. Malaikat Jibril berkata, seandainya air laut dijadikan sebagai tinta dan pepohonan sebagai pena, niscaya aku tidak dapat menghitung kebaikan-kebaikan Umar. Kemudian Nabi bertanya, berceritakan kepadaku kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril mengatakan, Umar adalah salah satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Kebaikan Sayyidina Umar ditulis dengan seandaikan lautan menjadi tintanya, pohon-pohon dan pohon menjadi penanya, untuk menulis kebaikan Sayyidina Umar tidak akan cukup.
penanya habis, tinta habis, kebaikan Umar belum habis. Oh. Nah, kebaikan Sayyidina Abu Bakar, satu kebaikannya Sayyidina Abu Bakar sama seperti seluruh kebaikan Sayyidina Umar. Oh. Lebih besar lagi. Dalam Hayatus Sahabah, diceritakan zaman Sayyidina Umar, beberapa sahabat, beberapa orang di hadapan Sayyidina Umar memuji-muji Sayyidina Umar. Pujiannya itu memberi kesan seolah-olah Sayyidina Umar ini lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ketahuilah kurang lebihnya, wallahi la lailatun min Abi Bakar khairun min ali Umar. Satu malamnya Sayyidina Abu Bakar itu lebih baik daripada keluarga Umar. Wala yaumun min Abi Bakrin khairun min ali Umar. Seharinya Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar beserta keluarganya. Kemudian dijelaskan malam apa itu? Ada satu malam yang itu lebih baik daripada Umar beserta seluruh keluarganya. Ada satu hari, siang hari lebih baik daripada Umar dan seluruh keluarganya. Adapun satu malam itu adalah ketika baginda Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar menuju Madinah. Satu-satunya yang menemani Sayyidina baginda Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menemani Sayyidina Abu Bakar itu bersama Rasulullah, kadang beliau di belakang, kadang-kadang beliau di depan Rasulullah, kadang-kadang mundur lagi, kadang-kadang maju lagi. Maka Rasulullah bertanya, "Hei Abu Bakar, kamu kok aneh? Kadang-kadang di belakang saya, kadang-kadang maju. Kenapa?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Kalau saya teringat akan ada orang yang mengejar dari belakang, saya mundur di belakang. Tapi kadang-kadang tengah-tengah saya di belakang timbul perasaan akan ada orang-orang yang terancam, bahaya mengancam dari depan, maka saya langsung lari ke depan." Maka Rasul bertanya, "Hei Abu Bakar, apakah andaikan terjadi sesuatu, kamu lebih suka sesuatu itu menimpa kamu daripada saya?" "Iya, saya tidak rela ada suatu masalah menimpa Tuhan tanpa mengenai saya. Kalau ada masalah yang harus terkena harus saya duluan." Ketika beliau singgah di gua, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Tunggu ya Rasulullah, saya cek dulu, saya bersihkan dulu keadaan gua ini betul-betul aman nggak untuk Tuhan." Maka setelah beliau cek aman, ya terus silahkan Tuhan masuk. Kata Sayyidina Umar, malam itulah yang tidak bisa saya tandingi walaupun seumur hidup saya. Kemudian ada satu hari yang lebih baik daripada satu harinya Abu Bakar, lebih baik daripada Umar beserta seluruh keluarganya. Apa itu? Ketika baginda Nabi meninggal dunia, seluruh umat dalam keadaan guncang, termasuk Sayyidina Umar sendiri. Maka satu-satunya yang bisa menenangkan hanyalah Sayyidina Abu Bakar. Satu hari itu tidak bisa ditandingi oleh seluruh. Sering kita dengarkan dalam kisah sahabat, berkali-kali Sayyidina Abu Bakar pengen menyair Sayyidina Umar, pengen menandingi kebaikan Abu Bakar, tidak pernah berhasil. Terakhir ketika pada waktu perang Tabuk, Sayyidina Umar membawa separuh hartanya, banyak. Perasaannya, insya Allah saya akan berhasil menandingi Sayyidina Abu Bakar. Memang secara zahir yang dibawa Sayyidina Abu Bakar jauh lebih banyak daripada yang dibawa Sayyidina Abu Bakar. Yang dibawa Sayyidina Umar sekilas lebih banyak daripada apa yang dibawa Sayyidina Abu Bakar zahirnya. Tetapi Rasulullah bertanya tidak. Ketika ditanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka beliau jawab, "Hanya Allah dan Rasulnya." Berarti walaupun sedikit tapi sudah seluruh harta. Sedangkan Sayyidina Umar masih ada separuh. Maka mengatakan sudah, saya nggak bisa mengalahkan Abu Bakar ini, nggak bisa. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahabat juga dijelaskan, Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada seluruh umat ini. Mengalahkan yang lain itu bukan karena banyaknya puasa, banyaknya sedekah atau yang lain, bukan. Keistimewaan Abu Bakar mengalahkan sahabat yang lain itu bukan karena banyaknya mujahadah, banyaknya sedekah, banyaknya kurban, banyaknya sholat, bukan.
Tapi apa? Bima waqura fi qalbi, karena ada sesuatu yang ada dalam hati Abu Bakar yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Apa itu? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau dalam dakwah para masjid kita menjelaskan apa itu sifat sayangnya kepada umat atau fikir umatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan, terutama ulama-ulama Yaman, mereka mengatakan apa itu mawaqru fi qalbi itu apa? Cintanya kepada Rasulullah itu mengarahkan segala-galanya. Yang jelas banyak penafsiran di kalangan ulama. Kalau teman-teman kita Bayan sering mengartikan apa itu keimanan Abu Bakar mengalahkan yang lainnya, dan semuanya benar. Memang kasih sayang Abu Bakar kepada yang lain melebihi yang lainnya. Dalam hadis rahamu ummati Abu Bakar, paling sayangnya umatku kepada umat ini adalah Abu Bakar. Urusan kecintaan kepada Rasulullah ya jelas Abu Bakar. Urusan keimanan ya memang saya kira Abu Bakar. Nah, di sini beliau ngasih nasihat tadi, nasihat yang ke-7 ini untuk menguatkan nasihat yang ke-6 tadi. Walaupun ini nasihatnya dari Sayyidina Abu Bakar, tapi ketahuilah bahwasanya Abu Bakar ini terbaik, hamba yang terbaik di kalangan umat ini. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memberi nasihat, hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Susah semata-mata urusan dunia membuat hati menjadi gelap. Sedangkan susah diri semata-mata karena urusan akhirat maka menjadi penerang di dalam hati. Kandungan statement di atas bahwa berduka cita dalam hal-hal yang bersifat keduniaan akan menjadikan hati kegelapan hati seseorang. Sedangkan berduka cita dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, hati akan menjadi terang. Ya Allah, kami mohon janganlah Engkau menjadikan penghidupan kami di dunia ini menjadi tujuan yang utama, tetapi jadikanlah itu sebagai jembatan menuju akhirat. Ada doa sering kita dengarkan dari guru-guru kita, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai keprihatinan kami yang terbesar, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Belajar ilmu puncak-puncaknya hanya untuk urusan dunia. Kita berharap jangan sampai seperti itu. Ada seseorang itu gelisah karena urusan dunia. Rumahnya jelek, gelisah kapan rumahnya menjadi bagus. Ada gelisah urusan kendaraan, urusan sawah, tubuhnya nggak laris-laris, prihatin, bingung, pikir. Kegelisahan seperti ini, kalau niatnya hanya memang untuk dunia, maka akan menjadikan hati tambah hari tambah gelap. Bahkan hilangnya dunia, mungkin nontonnya dicuri ulang, kemudian gelisah berhari-hari, gelisah urusan dunia membuat hati menjadi gelap. Kalau tidak seperti masa Covid ini, orang banyak resah gara-gara ada sesuatu yang nggak nampak tapi cukup menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Ini apakah juga tergolong kegelisahan urusan dunia atau akhirat? Tergantung orangnya masing-masing. Kalau memang yang membuat gelisah ya dunianya, dihitung dunia. Tapi kalau membuat itu zahirnya dunia tapi pertimbangannya akhirat, ya termasuk kategori akhirat. Kan ada yang gelisah, kenapa? Gara-gara ini akhirnya nggak bisa nyari uang. Nanti kalau saya ke pekerjaan terbatasi, bagaimana makanan saya, keluarga saya? Pertimbangannya murni dunia yang membuat hati gelap. Tetapi kadang-kadang pertimbangannya adalah zahirnya dunia, tetapi pertimbangannya adalah akhirat. Urusan pekerjaan, tetapi pertimbangannya adalah akhirat. Kelihatannya urusan uang toko, tetapi dia yakin memang toko ini adalah untuk mungkin keperluan pondok. Oh, ini toko akhirnya konsumen menjadi sedikit, penghasilan sedikit, terus
Padahal ini target untuk pembangunan pesantren atau target untuk ikram santri-santri. Terus nanti bagaimana nasib santri-santri, kasihan mereka. Jadi termasuk kategori akhirat. Akhirat. Nanti yang membedakan ya walaupun urusan dunia tapi kelihatannya akhirat. Maka dalam ilmu tauhid akidah, mungkin di pelajaran tauhid juga sudah disinggung, termasuk sifat jaiz bagi para rasul adalah a'radul basyariyah. Para anbiya, para rasul itu ya memiliki sifat seperti umumnya manusia, tapi tentunya yang tidak menurunkan martabat mereka. Makan, minum, istirahat, kerja. Ya ini memang umumnya manusia seperti ini. Para anbiya kalau punya sifat seperti ini ya suatu hal yang wajar, tetapi tidak menurunkan martabat mereka. Tetapi Imam Sanusi beliau mengatakan, jangan kamu anggap sifat watak umum manusia, kemanusiaan manusiawi yang ada para anbiya itu seperti kita. Justru sifat kemanusiaan, perilaku yang manusiawi yang ada para anbiya itu suatu derajat yang tidak bisa disaingi oleh para malaikat. Maksudnya bagaimana? Di antara contohnya, para anbiya itu mereka makan, tetapi justru makan mereka ini mengakibatkan mereka punya suatu derajat yang tidak bisa disaingi oleh para malaikat. Kenapa? Para anbiya itu makannya itu bukan karena nafsu, tidak ada sama sekali, tetapi semata-mata makan karena ikut perintah Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka dengan makan itu dapat pahala. Para malaikat tidak akan bisa mengamalkan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara makan, nggak akan bisa, karena malaikat memang tidak makan. Para anbiya mereka bisa mendekatkan diri dengan istirahat. Istirahat mereka menjadikan mereka tambah dekat dengan Allah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Para malaikat tidak bisa membuat amalan itu, tidak akan bisa. Kenapa? Memang mereka tidak ada istirahat. Mereka kerja. Nabi Adam bertani, para anbiya ada yang sebagian mereka kerja kayu, ada yang pandai besi, bermacam-macam. Tetapi kerja mereka menjadikan mereka tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan ini tidak bisa dikerjakan oleh para malaikat. Maka ada suatu kisah Syekh Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah, kerja bertani. Seorang wali Allah punya santri tapi kerjanya bertani, kadang-kadang sebagai buruh tani. Ketika hendak panen, ada kawannya tuh lewat. Ini seorang wali Allah punya derajat tinggi kok pergi ke sawah. Ini menurunkan martabat, pemikirannya mungkin seperti itu. Seharusnya sibuk di masjid, ibadah, dakwah dan yang lain, nggak usah pergi ke sawah-sawah. Kok perlu manen capek-capek? Ini buang-buang waktu. Maka suatu ketika Syekh Ibrahim datang ke sawah, tiba-tiba sawah itu sudah akan dipanen, padi sudah numpuk jadi satu. Maka dia tanya, siapa yang mengerjakan ini? Kok tiba-tiba sudah ada yang manen? Ternyata kawannya bilang, itu tadi ringkas cerita, dia cerita itu saya dengan karomahnya katanya. Saya lihat kamu ke sawah panen, saya nggak tega. Maka saya doa kepada Allah, maka padi itu panen sendiri, itu berjadi satu. Maka Syekh Ibrahim mengatakan, oh kamu ini nggak paham katanya. Kamu ini nggak paham apa maksud saya. Saya ini ke sawah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ke sawah itu untuk ibadah. Ke sawahnya itu ibadah. Jangan kamu anggap namanya ibadah itu hanya ke masjid ibadah. Ke sawah saya ini saya nyari untuk ibadah. Itulah termasuk keistimewaan para wali-wali Allah dan juga para anbiya khususnya. Kadang-kadang dohirnya dunia, tetapi karena pandai menata niat maka itu sebagai amal akhirat. Karena dalam hadis ketika seorang petani bertanam kemudian sudah panen, tunggu ada buahnya, ada burung yang makan padinya, maka dihitung sebagai sedekah. Rumput yang dimakan sapi kambing dihitung sedekah kepada sapi dan kambing. Apalagi nanti diniati untuk ikram kepada saudara-saudara muslim biar mereka tinggal makan, tidak perlu pergi ke sawah, dapat pahala yang lebih banyak lagi. Dicuri orang. Kalau dicuri
Kalau diikhlaskan ya tentu dapat pahala. Kalau diikhlaskan berat. Tapi kalau nggak diikhlaskan ya tidak. Kalau nggak diikhlaskan ya tidak. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sering menukilkan, kalau orang itu keimanan kepada Allah tinggi, maka dia tidak akan pernah benci kepada orang yang zalim kepada dia. Kenapa? Karena kalau dia dizalimi, itu maknanya orang yang menzalimi dia kirim pahala kepada dia, ambil dosa-dosa dia. Lah ada orang kok berani ikram seperti itu. Ikramnya apa? Bukan ikram makanan dan uang. Ikram pahala amal diberikan kepada kita, siap menanggung dosa-dosa kita. Kita kok benci? Ini enggak balas kan? Terima kasih. Terima kasih. Saya kita malah mengucapkan terima telah kasih. menjalimi aku. Allah. Walaupun secara fikih kalau mencuri, ya mencurinya tetap dosa. Hanya saja makan yang dicuri halal atau haram. Kalau pemilik mengikhlaskan menjadi halal, tapi mencurinya tetap dosa. Wallahu a'lam. Ya, semoga majelis ini diberkahi Allah Ta'ala. Makin hari kita tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita sebagai pewaris-pewaris para anbiya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit iklan, mungkin sudah kita dengarkan bersama, mungkin juga sering sudah banyak yang tahu juga. Besok adalah tanggal 9 Arafah. Selain disunahkan puasa, para ulama juga ngasih arahan agar kita memanfaatkan siang hari Arafah dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang sedang haji pada 9 Arafah, amalan mereka adalah wukuf di padang Arafah. Termasuk doa yang paling mustajabah itu adalah doa ketika wukuf di padang Arafah. Bahkan termasuk amalan haji yang terpenting adalah wukuf di padang Arafah. Sehingga dalam hadis dikatakan al-hajjul Arafah. Saking pentingnya Arafah sehingga dikatakan haji itu yang inti ya di wukuf Arafahnya itu. Maka orang-orang yang tidak haji, arahan para ulama kita agar kita ketika mereka doa, kita juga turut doa. Sehingga kebersamaan doa dengan mereka, harapannya doa kita Allah kabulkan sebagaimana doa mereka, kita dapat barokah-barokah sebagaimana mereka mendapatkan barokah. Nah, habis zuhur itu waktunya wukuf di padang Arafah. Maka habis zuhur kita berbanyak doa, istighosah, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana berpemikiran, memang waktu wukuf itu mulai zuhur sampai maghrib di sana. Mulai zuhur sampai masuk terbenamnya matahari, mereka wukuf di sana. Karena antara Indonesia dan Arab itu selisih kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kita zuhur, berarti di sana baru jam 8. Mereka wukufnya kalau andikan waktu itu jam 12, berarti sini jam 4. Kalau mereka jam 1, berarti sini jam 5. Maka sebagai ulama itu ketika kita mujadah yang paling bagus adalah waktunya sama. Berarti kalau mereka habis zuhur, di sini berarti habis asar. Jadi suka lama mengatakan enggak, yang penting ya habis zuhur itu. Yang bagus bagaimana? Ya kita lengkapi. Mulai habis zuhur kita banyak doa amalan, habis asar disempurnakan lagi, habis maghrib, habis isya sampai jam 10 malam. Karena mereka jam 6, berarti di sini jam 10. Mereka meninggalkan padang Arafah mungkin jam 6, berarti di sini kurang lebih jam 10. Jadi kita berbanyak doa karena itu adalah hari yang istimewa. Sehingga puasa sunnah yang paling utama di antaranya adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk memperbaiki amal kita hari besok. Subhanallah.